main Ruby Gold Lane gak ada masalah di sini. Ya itu dia ya. Kayak ya biar lebih aman untuk seasonnya, nggak perlu terlalu mengcover ke goldnya. Iya. Lebih safe juga dia untuk bisa farming terus-terusan. Kan mengingat early game dari SRGOG yang di game pertama itu kuat banget. Untuk TLPH bisa mengimbangi, gimana nih? Ini udah dengan 3 pilihan yang terbaik. Slot pasti. Buat SRG 3 pilihannya. TLPH. Oh TLPH yes. Kalau menurutku ya adanya AOG dari Gatot Kaca memudahkan untuk penempatan dari Mountain Shocker nanti, dan juga dilompatnya dari lapu-lapu. Jadi 3 yang mereka pilih sekarang ini sudah cukup strong. Ini sesuai dengan game yang pertama. Mereka masih menggunakan lapu-lapu dan Gatot Kaca, dan mungkin ini saatnya mereka memperbaiki eksekusinya. Lebih ke targeting berarti Bude. Sekarang target mereka adalah Stormy. Dan kalau mereka mencoba untuk mengejar Lancelot, ya balik lagi Lancelot dengan puncture-nya yang sekarang intervalnya cuma 3 detik, mendingan jangan dikejar, mendingan nungguin Lancelotnya emang bener-bener blunder. Apalagi nggak ada hero mengikat dari tim Liquid Philippines, cuma ada hero taunt di sini. Ya, dan ya ini band yang cukup menarik juga ya dibawakan oleh tim Liquid, di mana mereka banding untuk Esmeralda ingin memenangkan EXP lane mereka. Lapu-lapu lebih dibuat nyaman, jadi untuk bisa backupnya cepat juga nanti. Ya, dan band Ruby Gold Lane ya tujuannya biar nanti Innocent juga nggak kesusahan di laning. Even dia pakai Bruno sekalipun, aku rasa namanya juga lawan Ruby, spell farm-nya deras. Dia emang lebih baik tutup aja, menangin laning untuk Innocent. Dan respect ya dengan Loyi ternyata yang masih di ban juga. Yes, untuk persaingan dan mungkin untuk ngehalau juga frontline dari duality yang dimiliki oleh Luyi. Mereka udah mengeliminasinya, dan Glue TLPH ini mereka berfokus kepada war besarnya. Ya, dan Glue adalah salah satu hero power buat Crab juga ya. Bisa pegang ke Jason Shin-nya, nggak bakal bisa dicegah sama sekali. Mungkin dengan Traceless-nya akan selalu ngikut kalau memang kena dengan posisi dari Grab. Aku lebih penasaran hero-nya Sanji sih nanti. Di sini optionnya sebenarnya dia bisa bawa Valentina, dia bisa copy untuk Tsunami Slam, dia bisa copy untuk Feather Airstrike. Tahu jangan-jangan dia akan bermain hero seperti Yves yang nanti nggak bakal bisa dia apa-apain di mid. Aku malah kepikiran dia main Novaria tau. Tim perenang ya. Lancelot om. Nah itu dia, kayak ya harus pintar-pintaran tembus-tembus dinding, masuk ke dalam. Hylos. Oke. Good pick sebenarnya dari SRGOG. Mereka tahu kalau Yushin Shin ini bakal kerepotan dengan hero-hero yang ngebaying time-nya lama, sehingga untuk menembus ke lini belakang dia harus ngelewatin Hylos dulu. Nah ini PR juga nih untuk OHM sekarang. Cloud tetap menjadi salah satu opsi bagus, tapi pertanyaannya split push atau enggak dulu nih. Gameplaynya akan seperti apa dulu Betul. gitu. Dan Arin bermain. no, Harit Valen, oke. Bisa copy ya berarti nanti. Bisa copy. banyak Ada banget pilihannya. Tsunami 3. Slam paling bagus. Lea, Parsha, Hylos. Ya. Dan last picknya ini tentunya akan menguatkan untuk Innocent. Menurutku Beatrix di sini oke, karena ada Kalea Beatrix combo. Betul. Jadi sangat make sense sekali, karena seperti kita tahu untuk Beatrix modal si Halberd dia bisa menang laning lawan Harith. Oke. Dan gimana early game untuk TLPH kalau kayak gini? Ya, mereka pasti akan memaksimalkan penggunaan dari Yison Shin ya. Ini hero farming dengan pattern yang sangat-sangat cepat juga. Motor Shocker bahkan bisa dipakai untuk mempercepat pengambilan dari Turtle. Siapa harus jalan ke arah mana nih? TLPH. Tetap di EXP. Tetap di ya, nggak akan berubah ya. Enggak. Gak boleh makanya. Kecuali Nggak boleh. kecuali Iya. Pak Pulung main gol. Wah, benar. Kita harus ke sana, bener nggak? Betul sekali Om Mawar. Terima kasih dengan Beatrix. pengertiannya. Dan Beatrix Bude. Oke, mengingat ini adalah game yang kedua. Sekarang kita belum bahas gimana SRG akan mengeksekusi plan dengan hero ini. Pick off, makan depan. Ya, combo kali ya, dan juga Beatrix. Siapa yang kalian suka di game kedua? SRGOG. Wah, aku TLBH malah, Be. Oh, aku suka Kalea Beatrix. Aku suka hero OP Yison Shin. Oke, kedua panelis kita berbeda suara, tapi bagaimana suara yang akan diberikan oleh para caster? Ada Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, terima kasih banyak Budi Klalamusan, Umwawa dan Pak KB. Ini kalau gue dibilang, gue juga sama KB sih. Gue suka banget sama draft SRG. Kalea Beatrix. Yoi. Wah, gue suka banget sih Kalea Beatrix. Soalnya banyak ya orang yang pakai Kalea tapi nggak ada full damage loh. Bukan banyak, tapi kayaknya hampir dari kemarin sampai hari ini tuh gue ngeliat masih ada. Oh gitu ya. Iya. Tapi ya ini dia untuk game yang kedua kawan-kawan. 1 poin untuk sang juara tahun kemarin. Ya kita akan lihat menyamakan kedudukan atau tertinggal 2 poin. Yes, tentunya masih di Grand Final MSC 2025 at EWC. Dan kalau ngomongin ke arah tim Liquid Philippines, mungkin tadi menjadi game yang cukup berat untuk mereka. Tapi jangan dilupakan, mereka salah satu tim yang sangat cepat untuk bounce back dan juga reset. Cuma
Jangan lupakan juga SRG adalah salah satu tim yang kalau sudah snowball, mereka pegang gamenya. Emosional reset itu cepet banget. Dan jangan sampai lupa ya, tahun kemarin perwakilan dari Filipina berhadapan dengan Malaysia juga di Grand Final, dan bisa dibilang celah selalu terbuka nih. Sedikit celah aja bisa dimanfaatkan oleh Selangor Red Giant. Yes, benar. Dan bahkan waktu itu lagi timnas Bumi kan kalau nggak salah. Ya. Lagi timnas Bumi yang berada di Grand Final di MSC. Melihat dari Selangor Red Giants yang sangat perkasa di game yang pertama, kondisi di game yang kedua ternyata membuat para pasukan dari tim Liquid mereka sadar akan backline insurance yang harus ditutup dari Selangor Red Giants. Mereka pakai sosok Harit Purify, mereka juga mau dive in dengan bisa ada Sanford dan juga JP masih dengan ada Gatot Kaca. Cuma untuk ngomongin ke arah Sanford sekarang tugasnya bisa berbeda loh. Benar-benar bisa jadi backup kan? Bisa jadi backup karena mungkin Sanji akan head to head sama Stormy. Iya banyak lah sekarang kayak tugas roamer, tugas XP lane itu nggak semata-mata cuma dia initiate, juga bisa jadi cover. Cuma gue penasaran nih dengan Yums X Innocence, dia akan berjalan nggak kombonya? Satu suara nggak? Satu suara atau enggak? Karena pilihannya sebenarnya dari tim Liquid juga bisa. Dia bisa ambil loh untuk Tsunami Slam-nya. Tapi Yara Toglan ini dia sedikit poke damage aja sebelum dimulainya turtle yang pertama. Karena ada ombak kan, ombak yang bisa digunakan juga nih. Kalau dari bawah mau rotate bisa juga, tapi dipok aja. Oh, Sanji tahu di sini dia masih level 3 dan dia langsung mundur ke arah belakang. Stormy dari Final Strike membuat orang pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka menutup jalan dari serang Sanford. Stormy menjadi target utama. Lihat dengan ada flicker yang dimiliki predicted dari kedua belah pihak, membuat Stormy masih bisa selamat tanpa retribution from Calvasi. Berada di depan mata, Sekis gagal ke jalan untuk pulang, mencoba ditangkap oleh JB, tapi nampaknya Sanford masih bertahan di depan sana dan Sanji membawa Glorious Betway untuk mundur ke arah belakang, tapi satu Red Rapate from Minosi menutup satu poin kill atas Sanford, membuat pasukan dari Selangor Red Giants mereka mendapatkan 2 poin kill. Tembakan peringatan dan Yums, one last hit from Vader Racing. Bukan hanya Yums dengan Innocent tapi Yums dengan Stormy dan Tsunami Slam. Di fight yang gak ada berhenti. Tim Liquid dimatangkan kudanya kali ini benar-benar kecapean mengikuti tim fight tempo dari Selangor Red Giants. Seenak itu ada Kalea dengan combo burst damage. Tapi kita akan review sedikit dari replaynya, dimana hadirnya Innocence ini menjadi cahaya yang begitu terang untuk Selangor Red Giant. Flicker agresif, Renner Rapati plus tim fight yang tidak pernah berhenti. Karena ada satu poin kill yang membuat Yums-nya level 4. Yums level 4 langsung ngangkat lagi, langsung Tsunami Slam lagi ke bagian belakang, dan itu dia sambutan yang langsung ready. Kalea Batrix, sesimpel itu. Yes, dengan kombinasi yang luar biasa Yums dan juga Patrick. Di sini para pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka memasuk tim fight kembali. Mereka tahu Oheb masih bisa dimakan dan bahkan Sekis masih coba untuk dihindari. Dia bisa diberikan oleh Sekis, tapi nampaknya di depan sana ada satu Tondros terakhir berikan Oheb one last hit. Sekis gagal mundur ke arah belakang, bukan menjadi sebuah jawaban Tsunami Slam for nothing. Dibalas? Lihat permainan over accent yang diberikan oleh para pasukan dari tim Selangor dan Render Rapati. Kali ini cukup menggetarkan jiwa dan raga. Hampir ya tadi ya. Untung ditutupin sama JP loh. Yes. Karena kalau enggak tadi udah pasti kena masuk Oheb. itu. Lurus banget tadi, pas banget pelurunya. Cuma ya, Sekis terlalu cepat kayaknya, terlalu buru-buru juga. Targeting tadi langsung ke arah belakang, tapi sayangnya punchernya tuh dibuang, puncher terakhirnya. Mungkin dia ngerasa oke, dia bakal dapat kill ke arah Oheb, tapi sayangnya ujungnya doang yang kena. Tondrosnya nggak kena di tengah, hanya 2 damage tadinya kena ke arah Oheb. Satu lagi tadi tumbang sih memang. Reset lagi karena turtle udah dimulai. Setup akan dilakukan. Kedua XP lane ini sama-sama punya power. Yang satu punya badan yang kuat banget, yang satu bisa zoning ke bagian belakang, bisa jump langsung ke backline-nya, nggak usah main front to back. Latih lah. Genius One, dia biarin Stormy, dia biarkan aja nanti ujungnya keram yang bakal menjadi badan. Karena Yums akan coba ditargetkan, Lim. Yums akan coba ditargetkan untuk menjadi satu initiate power. Lihat keram membuka jalan dimanapun mereka berada. Potensi akan terbuka. Target utama mereka ada Kartusi. Defense yang sangat besar dikeluarkan, tapi Tsunami Slam menutup para pasukan dari tim Liquid. Tapi Sanford masih bisa selamat. Masih ada satu pasif, tidak bisa terlalu lama. Ini dia dari Federal Strike jadi copy oleh Sanji, membuat para pasukan dari Selangor Red Giants mereka kehilangan satu member. Oke, masih aman ya. Tapi ya lagi-lagi nih, tim Liquid mereka nggak semudah itu untuk ditumbangkan. Mereka nggak semudah itu untuk digiring temponya. Karena mereka juga punya pattern, mereka juga punya makro yang bagus. Ya walaupun memang kombonya tadi nggak berjalan secara baik ya dari combo Kalea Batrix-nya, berbeda dengan sebelumnya. Tapi lihat dari Oheb, ini udah mulai mencicil di bagian bawah. Memang plate goldnya udah nggak ada, platingan goldnya, tapi nggak apa-apa sih karena selama targetnya bisa hancur duluan,
nantinya akan enak rotasinya. By the way, dari Liquid dia nggak punya Farland. Dan satu lagi, bukan hanya nggak punya Farland, Selangor Red Giants mereka punya high ground yang sangat kuat, Lim. Itu dia. Ada Beatrix, ada Varsha. Ini berat banget untuk mereka bisa langsung menuju ke arah base turret. Cuma gimana cara tadi Sanford bertahan itu benar-benar besar. Tapi Saji Glory Fighter dibagi dan Sanford kembali bergerak ke backline. Masih mereka satu poin ke atas Romy. Tim fight di depan sana dengan Sanford memotong pergerakan tim Selangor Red Giants. Mereka kehilangan gripnya, mereka kehilangan pegangan mereka. Walaupun Sekis masih dapat poin kill, tapi gak ada jalan untuk tim fight lebih dan Sekis. What are you doing? Dia masih memaksa tim fight. Mereka lupa kalau high ground mereka lagi tumbang. Mereka lupa Innocent Romy. Sekis mencoba untuk bermain dengan puncher yang dia miliki, tapi jangan lupakan satu mana terakhir membuat Sekis masih bisa selamat. Coba dipotong menuju ke arah top lane dan Sekis nowhere to run. Tapi jadi memperlama kematiannya sendiri sih. Ya dia nggak bisa ke kanan lagi. Dia tahu di kanan ini udah ramai sekali teman-teman dari tim Liquid. Dead end-nya memang tadi kelihatan, makanya ya udah bunuh diri aja lah sama Tarat, nggak ada masalah. Sementara Stormy harus sadar kalau nggak ada flicker, mata Sanford udah pasti ke dia. Ada flicker aja ke dia. Iya, sama-sama ada flicker, chance-nya masih ada selamat. Tapi kalau udah nggak ada flicker, gue rasa no chance dari Stormy buat selamat. Jadi benar-benar harus respect lah. Benar-benar jangan muncul seperti yang gue kemarin sempat bahas nih. Semua user pasnya di Messi apalagi jago. Tapi yang paling jago itu adalah yang jarang banget muncul. Tapi lihat flicker dengan Tsunami Sleep menuju ke arah Sanford. Damage dari turret masih belum cukup, tapi flicker menuju Sanford membuat Stormy kali ini agak lebih tenang ketimbang biasanya dari Federal Restrict. Karena Oheb gak boleh dipaksa, gak boleh dipaksa flicker. Crab, Fast Everybody mencoba untuk di buying time. Sanford juga nampaknya membuat Sekis sekali harus keluar. Tertangkap dengan adanya Unbreakable, tapi masih berjalan dengan pancer yang dimiliki. Tim fight terlalu besar membuat terus dari tim Selangor Red Giants. Mereka punya tim fight yang cukup kuat. Dengan ada Oheb dihindari Sekis dan Innocent, the body block from Innocent cukup mengerikan, menakutkan. Mereka mau tim fight kembali. Sanji di depan mata dan lihat itu dia akan ke arah dapat sini, tapi nampaknya Innocent memilih untuk mundur ke arah belakang. Retribution yang on point. Carl to see the gold from Philippines. Ya, goldnya masih di tim Liquid loh ini. Selangor Red Giants mereka harus sedikit hati-hati. Pick off mereka tadi kurang berjalan dengan baik. Yang ditargetin adalah Sanford. Tapi kabar baik ya untuk Stormy pastinya. Karena Sanford tadi ketika ditarget dia menggunakan flickernya. Sekarang nggak ada flicker lagi dan mungkin agak lebih tenang lagi. Sementara Sekis hampir kena solo kill. Hampir itu almost ya guys. Almost is never enough. Hampir itu nggak pernah cukup. Tapi Avatar Guardian Flicker. Tsunami Slam memasang menuju ke arah turret. Tapi JP bisa selamat dengan revitalisasi yang mereka miliki. Bayangkan kalau tadi JP tumbang, itu akan setidaknya memukul tim Liquid tidak terlalu agresif. Nah sekarang kondisinya adalah satu, informasi Innocent loh terlalu mahal dengan tidak adanya flicker. Jadi Innocent dan Stormy harus hilang dari map. Tapi gue sedikit mempertanyakan juga nih, first item Genius One untuk Stormy nggak ada glowing ya. Maksudnya kalau memang misalkan di goldnya itu magical atau jungle-nya Joy gitu masih lah ya. Masih oke lah, ada efek dari mengurangi magic defense-nya. Ini full physical loh. Jadi ya benar-benar hanya damage dari pasiennya seorang diri aja yang akan bertambah. Plus kayak gue ngerasa damage-nya sekarang udah cukup dari Beatrix, tapi anti-regen jadi nggak ada. Lihat tadi revitalize-nya dari JP, naiknya banyak banget loh itu. Itu bikin JP yang harusnya tumbang, tapi malah selamat. Ya, kita lihat mereka coba untuk bermain dengan agak cukup kendor dari tim SRG karena gold yang terlalu jauh. Positioning dan kita lihat di sini juga baru menuju ke arah glowing one di saat mereka sedang under agak cukup lama. Ngomongin ke arah Lancelot, oke, dengan item hybrid seperti biasa yang kita lihat. Cuma di sini menuju ke arah Dominance Ice. Mereka cukup mengandalkan karakter nampaknya Lip. Langsung Tsunami Slam. Masih ada Purify Gaming Save the day for Oheb. Tapi Sekis kali ini kehilangan momentum yang mereka miliki, tapi tidak save. Free hit dari belakang. Instant kill dari Sanford membuat Clam dan juga Innocent harus take-down. Sekis gak boleh maju lebih dalam lagi karena Sanji akan melakukan beat. Di depan sana Sanji Purify Gaming dan Counter is coming bersama dengan Sanford. Jangan lupakan itu. Itu adalah beat belaka. Mereka nggak boleh terbakar oleh para pasukan dari tim Liquid karena Oheb masih dalam kondisi full power 100% dia miliki dan bakat Breath Factor dari Sanford terlalu kuat. Di following up dan membuat tim Liquid Philippines membuat Selangor bubar jalan. Itu dia di momen Lord yang muncul. Susah sebenarnya kalau mau dikontes, walaupun lihat pergerakan dari Stormy agak sedikit berani, tapi gak ada informasi sama sekali dan tim Liquid Philippines mendapatkan Lord secara free. Liquid
bounce back untuk di game yang kedua. Walaupun mereka belum mendapatkan kemenangan, tapi mereka udah leading the path. Mereka memimpin jalurnya pertandingan untuk game kedua kali ini. Selangor Red Giants, kita tahu dengan permainan mereka yang rapi, disiplin, tapi sekarang berbeda. Dengan komposisi draft yang sangat bagus untuk pick over, mereka bermain agak cukup lebih birahi, lebih mau coba dapetin poin kill banyak, Lip. Itu dia. Mereka kemakan bait satu demi satu oleh tim Liquid. Mungkin gua rasa bait Purify Oheb pakai Tsunami Slam kayaknya nggak jadi hal yang bagus deh. Gak bagus. Walaupun memang nggak ada lagi sih sebenarnya, mau nggak mau ya. Kalau Kram maju, gue rasa ya hindarnya gampang banget, dia tinggal Chrono Daze ke belakang kan. Cuma ya, maksud gue tetap nggak boleh pakai flicker lah seenggaknya. Jadi kayak lompat, ambil Oheb, Oheb Purify, flicker masih ada. Jadi next Tsunami Slam itu masih bisa. Dan sekarang Lordnya hadir di arah mid lane dan hati di JP. Zoning agresif yang langsung ditunjukkan. Tapi dengan adanya Holy Defense, Selangor Giants harusnya masih bertahan. Dengan Innocent juga, dengan Bennett yang dia miliki, dia nggak bakal terlalu takut untuk mendapatkan Lord yang pertama kali itu dengan cukup mudah. Sangat mudah, Lim. Itu dia, aman ya. Belum lagi kelihatan dari stack minionnya juga kurang banyak. Tadi atasnya udah dikontrol sama Sikis. Langsung ke arah si Halberd nampaknya. Ada Malefic Gun. Gue ngelihat agak sedikit sayang sih sebenarnya Malefic Gun ini. Soalnya dia bukan sebagai damage dealer dulu kan di awal. Dia jadi cuma follow up doang, burst damage doang kan. Jadi alangkah baiknya mungkin kayak Blade of Despair, Sky Piercer mungkin. Atau kalau memang mau si Halberd langsung, kayak bakal jadi opsi yang lebih bagus sebagai sumber damage utama ya. Cuma ya nggak salah juga kalau bikin Malefic Gun karena ada penetrasi dan dia bisa main pakai basic attack-nya. Oke, bukan masalah penetrasi sih yang gue lihat di sini. Dia tahu, mereka tahu kalau damage mereka udah cukup. Cuma yang dipikirkan adalah gimana jarak dari Innocent terlebih dahulu. Ngomongin karena Kram yang nggak bisa nge-cover dan Yus juga berada di depan. Ini Innocent harus independen. Innocent harus sendiri. Mungkin jarak itu yang mereka butuhkan. That's why dari tadi dia masih bisa nge-deliver damage. Karena dia tahu ngomongin karena Sanford berdive in kemanapun bisa. Sanji punya Feather Extract kalau diambil. Itu yang ngebuat dari Innocent agak cukup kebingungan apa yang bakal coba diamankan. Tapi dengan si Halberd sekarang damage-nya udah cukup sih. Ini si Defiance Glaive udah jadi. Ini Ohebnya dia tajir banget, beda 1700 loh dengan hero pick over. Dengan yang notabene harusnya Beatrix ini akan tajir sendiri lah. Karena dia yang akan dapetin poin killnya. Cuma ya tetap sih farming dari Sanji juga nggak bisa dianggap remeh. Banyak Harit yang udah pakai buku ya, tapi sekarang dari kemarin gue lihat 2 game Harit ya. Itu belum ada buku tapi Yums dibagi topeng. Oke, dipaksa Fighter dan langsung Arben raise dari belakang. Dia dari JB mundurkan bola flicker. Innocent masih bertahan dengan Bandit yang memiliki. Tapi nampaknya Storm yang keluarkan flicker yang dimiliki. Tapi Yums tidak bisa di pick up. Dibalas dengan Tsunami Slam masih dari tim Liquid. Berhasil mendapatkan Kram. Itu dia counter setup yang dimiliki dari tim Liquid, membuat mereka bebas untuk mendapatkan Lord. Harusnya keras banget tadi Sanford ya. Dia langsung lompat ke depan, memancing lagi-lagi Innocent dan Stormy. Tidak ada flicker. Lord muncul lagi-lagi di waktu yang tepat untuk tim Liquid PH. Selangor Giant mereka harus sedikit bersabar lagi dan kembali melepaskan Lord yang kedua. Mungkin masih bisa ditahan lagi. Mungkin nanti masih bisa untuk balikin keadaan. Tapi jujur, ini semakin tinggi loh tempo dan tekanan dari tim Liquid PH. ya, lihat dia nge-slow down untuk Lord tersebut, membuat kontrol dari laning ketiga belah lane-nya akan lebih aman terlebih dahulu. Sanford juga nggak boleh show. Pertama, kondisinya Sanford nggak tahu di mana pasukan SRG. Sanford show, kondisinya akan berbeda. Kalau tadi, oke, mereka bisa counter setup. Sekarang mereka punya Lord, kalau rugi hilang satu. Iya. Gold yang perbedaannya lumayan terasa sih. Kalau di menit 14 9.000 gold sih lumayan ya, beda 2 sampai 3 item mungkin in total. Kalau di per hero-nya mungkin beda 1,5 item. Tapi masalahnya sekarang kalau Kaltezi dengan Yisansin, kita tahu nih Yisansin semakin late game semakin dahsyat. Walaupun Yisansin yang sekarang dibikin RBG-nya juga udah sakit. Show di arah top lane ya. Informasi yang didapatkan adalah Sanford akan ada seorang diri mencoba dengan Brave Fighter Sekis di zoning out. Glorious Pathway menuju ke belakang berpasukan dari tim Selangor Giant. Mereka melakukan defensif dengan ada Fire Reflect, tapi mereka nggak all in. Mereka all in menuju ke Sekis, mencari di mana Sekis berada dengan pancar yang dimiliki dan Kaltezi tidak tinggal diam. Yums mencoba untuk melakukan setup, membuat pasukan dari tim Liquid tidak bisa mendapatkan Sekis, tapi nampaknya sorry to say digocek. Memang bisa, tapi lihat pancar yang dimiliki Retribution bakal dikeluarkan dan nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang. Sekis
Mereka menutup semua jalan. Apakah kalian hampir saja mendapatkan Somi? No way, kalau mereka kehilangan Somi ini akan menjadi one straight Muslim. Ini nggak ada flicker ya berarti untuk Stormy. Matanya di Sanford harus. Karena kalau nggak ya bakal diincar lagi. Cuma lihat Lord yang tadi diambil sama tim Liquid PH. Ini seakan jadi tidak berguna. Lagi-lagi ya bait yang bagus banget tadi dari Sekis. Dan ya harusnya nggak berhenti. Harusnya tetap ditabrak dan ini dia. Ada keluar satu di depan sana. Siapapun yang masuk seperti Sanford juga ada Somi. Ditutup dengan adanya tsunami slam para pasukan dari Cesa. Kita lihat free di puncak base-nya. Di arah belakang Oheb tidak tersentuh sama sekali dengan sahabat Ford. Membuat Kram harus protection di depan mata. Selangor Red Giants. Mereka tidak bisa ditebus. Dan Selangor Red Giants masih bertahan. Tapi selalu ada korban. Yang dimana korbannya membuat gold semakin tinggi lagi. Tim Liquid PH, mereka harus secepatnya untuk mengasih pressure. Kalau bisa malah secepatnya menutup game ini. Karena semakin lama Batrixnya akan semakin sakit, Parsianya akan semakin sakit juga. Range mereka menang. Batrix dan juga Parsha, dua high ground defender yang kuat sekali. Dan jangan sampai satu hero momentum nanti Kaltezi maju mungkin salah move, dipanis, itu bisa jadi momen comeback. Apalagi ngomongin ke arah sosok Batrix ini, dia mungkin akan ada Husklaw. Husklaw nanti yang akan buat dia lebih sustain. Dia bisa main ke arah flanking. Dia udah nggak takut untuk head to head dengan adanya Sanford. Ya mungkin bisa adu hit juga sama Adu Oheb hit, yes, adu nantinya. pukul. Karena Oheb, ya menurut gue dengan adanya si Halbert dan adanya Stalfam atau Lifesteal ya, dia nggak kuat nahan. Soalnya Haritnya sendiri kan nggak bawa anti regen dong. Dia mengharap dari Sanji mungkin, berharap dari Sanford. Tapi sekarang akan ada 5 versus 5. Karena kontes Lord sebelumnya itu dilepas. Tapi sekarang enggak, Selangor Red Giant mereka udah ngebuka dan mereka akan coba. Vision terlihat di mana Sekis berada bersama dengan ada Cold Cell JP mencoba melakukan flanking menuju ke Kram. Target yang sangat keras, tapi mereka tidak peduli karena terlalu sakit yang diberikan oleh sosok Serauhev. One by one situation antara Kaltezi dan juga Sekis. The God from Philippines. One by one situation berhasil mendapatkan kemenangan atas Sekis. The Kaltezi God from Philippines. Iya. Basic attack yang dimiliki oleh Yesansin, continuous damage yang pasti membuat Lancelot even itu build-nya hybrid itu nggak bisa nahan sama sekali. Dan sekarang lihat tidak menunggu Lord datang, mereka paksa. Oh, Sanford sendirian? Really? Terlalu wasting time. Tsunami slide dikeluarkan dengan belakang Crown. Tambahkan Sony Hot menuju ke arah JP. Kaltezi seorang diri, tapi dia masih bisa. Tidak ada immortality. Mereka kehilangan bersama dengan seorang Yum. Best terbuka dengan sangat bebas. Selangor Giants mereka nggak ada pertahanan karena Stromy tidak punya lagi Venestek. Untungnya Innocent memiliki Bennett. Itu satu-satunya mereka miliki. Tapi dengan 3 pemain mampukah mereka melakukan defense dengan Lord yang sedang menuju ke arah Selangor Giants? Wah, ini hanya mid only. Mid only kah? Satu lane saja. Selangor Red Giant mereka bisakah defense? Sekis mencoba untuk berdansa. Venestek menuju ke arah JP. Ditutup jalannya. Tapi lihat di depan sana. Oheb langsung masuk dengan ada sahabat Ford. Katlon didapatkan dan Liquid bounce back, getting stronger di game yang kedua. Satu sama. Tim Liquid PH menyamakan kedudukan, tidak mau membuat Selangor Red Giant terlalu lama memimpin. Dan ya ini dia